Dari kecil tidak pernah ada yang kenalin saya agama, apalagi Tuhan Yesus, terus apa bahkan Buddha, atau saya nggak percaya ada Tuhan intinya. Dengan suami saya ini, saya bilang gini, Tuhan, kok gini ya, saya kan mau bertobat, saya mau hidup benar, kok tambah parah kayak gini kejadiannya. Meskipun saya tahu dia suatu saat akan berubah, saya percaya sih dengan iman ya waktu itu. Terus kata Tuhan cuma ngomong gini, kan itu pilihan kamu. Jadi kamu harus jalanin setiap konsekuensi yang kamu ambil. Bener. Tuhan sih mengampuni, yes. Ketika kita datang ke Tuhan minta ampun, pasti Tuhan ampuni. Tapi konsekuensi pilihanmu, kamu tetap harus jalanin. Oh gitu ya. Jadi pikul salib, mati daging pikul salib itu baru saya rasain waktu di dalam dunia kekristenan. Sadly to say, di dalam dunia kekristenan itu suka ada orang pasti menghakimi. Pernah nggak dihakimi? Maksudnya sebelum nikah, cerai, terus nikah lagi, itu apalah kayak gitu, stigma gitu ada. Satu Indonesia itu. Satu Indonesia. Makanya saya disebutkan ketua pembinor Indonesia. Pembinor. Perebut bini orang. Oh ya ampun. Saya julukannya itu. Gitu ya. Tapi akhirnya pembinor. Iya. Kalau pelakor kan cewek, pembinor itu cowok. Nah, awalnya itu mereka omongin. Terus saya bilang gini, akhirnya saya mengakui dan saya ngomong. Saya ini ketuanya. Akhirnya mereka udah nggak berani ngomong karena saya ngakuin sendiri. Nah, tapi saya selalu bilang, tapi pembinor pun harus punya aturan. Aturan apa tuh? Jangan sampai hubungannya belum beres kamu rebut. Loh itu berarti kan bukan pembinor dong. Daripada kalian ngomong, mending aku yang ngomong. Akhirnya gitu ya, kayak dia. Divorce 2012, saya nikah 2017. Kalau kalian masih bilang saya pembinor, fine. Sekarang puji Tuhan udah nggak ada yang ngomong gitu. Tapi ya ada aja manusia banyak. Tetap contoh kayak saya sama anak saya yang pertama, Chloe. Jujur saya punya 4 anak. Namanya orang tua menurut saya secara logika dan secara jujur aja ya, tidak mungkin kita bisa fair semua anak. Saya ini paling sayang sama anak saya Chloe, dari istri saya. Jadi ketika saya peluk dia, saya mau cium dia, bukan karena saya punya nafsu atau punya negative thinking dong. Tapi ketika saya peluk, banyak yang memuji juga, maksud wah kelihatan baik ya sama papa, dekat akrab. Tapi ada yang bilang gini, jangan sentuh-sentuh tuh perawan orang. Ada yang masih aja ngomong gitu. Terus jangan sentuh-sentuh anak orang. Loh ini anak saya, kamu bilang anak orang. Ya banyak pikiran yang aneh-aneh juga, sampai sekarang saya rasain juga. Tapi ya puji Tuhan sekarang udah nggak ajak berantem. Kalau dulu gitu saya ajak berantem, saya cecer sampai kejar, terin tubusan. Tapi anehnya masalah itu udah jauh membaik kondisinya. Kayak saya sama istri juga udah nggak pernah berantem keras, bahkan ya udah kita bisa saling ngalah. Tapi anehnya semakin dekat sama Tuhan, ini masalahnya kok makin banyak. Saya dulu sebelum pelayanan tahun lalu 2022 bulan Maret kalau nggak salah saya pertama kali. Hidup saya ini fine loh. Finansial bagus, kerjaan lancar. Apa yang saya harapkan selama ini, impian saya meskipun dari keluarga miskin, saya sekarang udah bisa beli semua, udah enak, settle, udah enak. Mulai habis pelayanan, kerjanya lancar, tapi uangnya bocor terus. Makin hari makin kita harus jual aset lagi. Tapi orang lain di luar sana kan lihat kan saya kelihatan fine. Terus kita pelayanan tetap. Dan lucunya pas offer atau kerjaan di luar itu tabrakan sama hari pelayanan selalu. Akhirnya saya kan ambil pelayanan, tapi banyak orang bilang gini juga, loh kamu nggak bisa kasih keluarga kamu makan, jangan pelayanan, itu namanya bukan pelayan. Oh gitu juga ya, kan masih bimbang. Nah kayak gitu. Semakin hari ini semakin finansial memburuk, sampai saya harus jual semua mobil juga. Maksudnya saya ini dekat sama Tuhan loh. Saya sudah saya gereja rajin, pelayanan rajin, saya perpuluhan rajin. Saya bahkan kita sebuah keluarga setiap malam. Sama istri juga udah nggak pernah minta cerai, udah hubungan dekat, sama anak juga luar biasa, sama mertua juga fine. Tapi makin memburuk, saya bingung kan. Saya bilang gini, lebih baik saya nggak usah dekat sama Tuhan. Dulu nggak terlalu dekat, saya bagus loh. Pas makin ini saya bilang, saya ini mau kepahitan sama Tuhan. Dia bilang, sabar, berserah. Saya bilang, berserah matamu. Saya bilang, berserah nggak kasih duit. Bulan depan harus bayar anak sekolah 60 juta buat 3 bulan. Anak saya ini umur 4 tahun, 3 bulan 60 juta. Wow. Untungnya dulu waktu COVID saya ngomong gini, Tuhan kamu kalau nggak balikin saya kesehatan, waktu itu ada kontrak 1,7 M. Saya kena COVID, tetap kontraknya hilang. Wow. Saya maki, kamu kalau bilang Tuhan katanya sayang sama anakmu,
Ini buktinya aku kehilangan duit, maki. Kalau kamu nggak sembuhin, aku maki kamu setiap hari. Saya dulu gitu sama Tuhan. Nggak disembuhin juga kan. Tapi untungnya tahun ini saya nggak maki. Saya cuman, oh ya udah, tapi aku takut loh kepahitan sama Tuhan. Dia bilang, sabar, berserah. Terus lama-lama saya bingung, berserah itu apa sih? Pasrah aja gini. Pasrah gimana? Aku pasrah makan apa kita? Gitu. Setiap hari tagih duit. Bahkan sampai mau bayar bensin itu nggak ada uang cash. Tapi kita kan pelayanan dong. Dia punya mindset yang luar biasanya apa? Dan luar biasa saya membencinya juga ya. Jadi uang pelayanan kita dapat apa ya? PK ini nggak boleh disentuh 1 sen pun. Kita harus kasih kepada orang yang butuh. Ini suamimu lagi butuh, uang bensin nggak ada, tapi dia nggak mau sentuh sama sekali. Dia punya komitmen sendiri sama Tuhan kan. Itu komitmenmu bukan komitmenku kan. Tapi setahun dia kasih tahu, saya mulai ikutin. Nah, kemarin baru minggu lalu kok saya dikasih mimpi sama Tuhan kan. Haleluya, puji Tuhan. Terima atau tidak terima, percaya atau tidak percaya, fakta dan bukti telah membuktikan kepada kita, telah diperhadapkan kepada kita bahwa jika engkau telah dipilih Tuhan untuk percaya kepada Dia, maka engkau tidak bisa lari. Jika engkau telah ditetapkan Tuhan untuk diselamatkan, kau nggak bisa lari. Karena Yesus adalah Tuhan yang benar. Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Dia bukan Tuhan yang tidak dapat saudara gambarkan atau tidak dapat saudara kemudian meminta bukti dari kuasanya. Tidak. Tapi Yesus benar-benar adalah Tuhan. Itu sebabnya meskipun kalau Tuhan sudah bekerja, Dia nggak bisa menahan panggilan Tuhan di dalam kehidupannya. Namun bagaimana Tuhan memanggil dia? Sama-sama kita ikuti video kesaksian berikutnya. Di Korea dengan kondisi yang sangat nggak baik, dalam arti pasti miskin. Saya dulu punya mimpi itu yang toilet di dalam rumah. Dari kecil tidak pernah ada yang kenalin saya agama, apalagi Tuhan Yesus, terus bahkan Buddha, atau saya nggak percaya ada Tuhan intinya. Jadi pokoknya orang Korea berusaha ngomong Indonesia, it sounds like Japanese gitu aja lah. Yes, ya. Betul. Not necessarily dari Jawa ya. Betul. Oke, ini seru nih. Ayo kamu boleh kesaksian. Begitu dia naik di atas mimbar, saya bilang, kamu yang penting kamu yakin dulu. Begitu kamu sudah merasa yakin, ingat, ketika kamu di atas mimbar, serangan itu akan lebih banyak lagi. Cuman satu-satunya apa? Saya saat teduh. Jam 3 pagi saya bangun. Saya cuma di luar, bisanya cuma nangis. Karena buat dia cewek nggak boleh nangis. Jadi saya kalau nangis mesti ke kamar mandi, itu pakai shower. Tapi 3 tahun nggak bisa berubah. Dia tetap kekeh berangkat. Saya bilang, kamu masih berangkat berarti kita harus pisah. Kamu kalau bilang Tuhan katanya sayang sama anakmu. Ini buktinya aku kehilangan duit, maki. Kalau kamu nggak sembuhin, aku maki kamu setiap hari. Saya dulu gitu sama Tuhan. Luar biasa. Ini ceritain dong backgroundnya seperti apa. Terus kemudian kok bisa orang lihat orang Korea kok Indonesia keren banget gitu bahasa Indonesia. Nah sebenarnya saya terlahir memang lahir di Korea. Saya juga kadang-kadang lupa saya orang Indonesia atau Korea. Saya lahir di Korea dengan kondisi yang sangat nggak baik, dalam arti pasti miskin. Saya dulu punya mimpi itu yang toilet di dalam rumah. Karena toilet harus kita jalan keluar. Kita masih berapa jauh? 5 menitan lah ya. Kita harus sewa toilet orang. Mandi nggak ada kamar mandi, jadi kayak kayak lantai kita mandi gitu. Itu pun harus pisah sama orang tua. Papa harus ke Indonesia. Di Korea ada orang miskin. Yang film apa yang Korea yang tunjukin Parasite ya? Parasite. Iya. Oh iya. Yang saya kayak gitu. Slum area gitu ya. Iya kayak gitu. Terus papa saya di usia saya 3 tahun dia ke Indonesia. Dia generasi pertama yang orang Korea yang kerja di Indonesia. Tahun berapa tuh? Tahun 91 kalau nggak salah, 90 atau 9. Saya masih 2 tahun ke 3 tahun. Tahun 86. 86, oke. Jadi otomatis saya nggak punya sosok ayah yang jagain saya, ajarin saya. Otomatis saya kan pasti jadinya kasar. Apalagi di Korea kan bullying keras dan juga keluarga miskin pasti diinjek-injek lah sama orang. Iya. Jadi dari kecil tidak pernah ada yang kenalin saya agama, apalagi Tuhan Yesus, terus bahkan Buddha, atau saya nggak percaya ada Tuhan intinya. Terus kan makin hari dibully, dipukulin orang, jadi setan Korea makin berkembang. Iya. Jadi ya horor. Iya, jadi makin kasar sama orang.
Nah setelah itu ya gimana ya ekonomi kita mulai membaik, saya pindah ke Indonesia, jadilah artis. Nah jadi artis kan kelihatannya kan prosesnya cepat gitu. Padahal saya dulu orangnya kan sangat arogan kan, sombong. Jadi diminta tolong sama siapapun, saya nggak kalau kamu nggak bisa bayar saya nggak bakal akan jawab kamu gitu kan. Jadi ya tiba-tiba sebenarnya kalau sekarang flashback ya, Tuhan kalau nggak ngangkat saya nggak mungkin jadi artis. Nah setelah dia jadi artis, sombongnya minta ampun, ya jadi setan Korea muncul lagi gitu. Jadi prosesnya naik turun, tapi saya baru belajar kita nggak boleh sombong, harus rendah, terus kita harus berserah. Itu ya baru-baru ini aja. Setelah menikah nih sama ini baru. Justru setelah menikah itu saya menemukan setan Korea yang baru. Ternyata pacaran sama nikah itu beda total. Beda jenis. Jadi kalau dulu mungkin setan Korea yang single yang arogan, yang ini setan Korea yang harus ditusuk-tusuk setiap hari dengan kan diuji sama orang sekitar. Tapi kenapa diuji sama Anda langsung? Kan harus begitu, orang terdekat. Jadi setan Koreanya makin banyak gitu ya. Wah, itu kuantitinya kayaknya berapa ton kayaknya, susah banget. Nah, ini unik banget nih karena kalau ketemu Amelie ya, pasti kita mikirnya besarnya di daerah Jawa nih. Oh, daerah Jawa. Karena Indonesia ada aksen Jawa. Aksen Jawanya ya. Itu benar gak tuh? Jadi sebenarnya kalau orang Korea itu kalau nggak ada seperti F, Z gitu, nggak ada. Z gitu. Jadi adanya F, Z. Terus kayak Sunda ya, Wak? Kreso. Kayak Sunda ya. Pamokoso anjang. Jadi bulat kan. Jadi kalau ketika bahasa Indonesia kita ngucapin dengan cepat, jadinya O-nya tetap dapat. Jadi kayak banyak orang bilang saya dari Surabaya. Memang saya pernah stay Surabaya setahun. Tapi nggak mungkin setahun itu membuat saya full bahasa Jawa kan. Dan juga kadang-kadang orang bilang dari Jogja ya, Solo ya gitu. Iya kan? Iya, tapi kan gitu. Gitu. Banyak orang Korea di luar sana, coba cek deh. Kalau omongkan, saya terima kasih, jadi saya baru datang, jadi nggak kerasa Jawanya. Tapi kalau cepetin di flash cepet itu jadinya Jawa. Jadi pokoknya orang Korea berusaha ngomong Indonesia, it sounds like Japanese gitu aja lah pokoknya. Yes, betul. Not necessarily dari Jawa ya. Betul. Oke, ini seru nih. Kalau mau orang apa? Saya campur, Manado ada, Chinese Jawa juga ada, jadi campur-campur. Tapi lahirnya Balikpapan. Tapi Indonesia tetap Indonesia. Gado-gado sama Monggola ya. Iya benar-benar. Nyokap India, papa Manado, istri Cina ya, anak gado-gado lah. Gado-gado. Bentar dia. Mamanya Manado, papanya apa? Tulungagung. Iya, Tulungagung. Tapi dia lahirnya Balikpapan. Lahir Balikpapan. Ya, terus nikah sama orang Korea. Iya makanya. Anaknya udah gado-gado. Anaknya gado-gado ya. Bener. Terus gimana yang duluan kenal Tuhan siapa dulu? Oh, pasti dia dulu. Saya. Saya dari keluarga yang udah kenal Tuhan, tapi itu pun kalau dari mami, keluarga mami kan memang semuanya udah Kristen, tapi dari papi sih sebenarnya pergumulan sampai dia 13 tahun, mama juga doain sampai kejadian kerusuhan 98, akhirnya merubah. Nah, dari situ saya lihat perjalanan keluarga kita ya kamu harus cinta Tuhan. Ini mama selalu gitu sih. Oma juga selalu doain. Jadi lebih saya yang mengenal Tuhan dulu. Nah, waktu nikah sama si setan Korea nih gimana? Jadi awalnya kan manusia begitu ya. Kita kalau menikah kan maksudnya kan apa dia jago marketing gitu, hebat. Apa udah mulai marah-marah pas saat itu? Oh, bukan marah lagi. Itu udah lempar barang. Itu lagi pacaran nih. Iya. Pacaran. Soalnya saya pikir gini, dia kan kejar-kejar saya. Jadi tanpa lu aku bisa hidup. Dulu pikirannya gitu. Dulu so ganteng. Kan saya di sini nggak mau panggil dia Pester. Jadi saya panggil Hyung aja. Hyung itu abang. Oh, oke. Apa? Hyung itu nggak tahu kan. Maksudnya dulu gini, kita ini so ganteng. Jadi dia deket-deketin saya. Intinya kan dia yang butuh sama saya kan. Bukan saya yang butuh sama dia kan. Jadi saya sia-siain dia. Oh gitu. Ya, tapi tetap aja nempel. Awalnya tuh tahu, udah tahu. Tapi biasa namanya manusia pikir nanti kalau udah menikah pasti bisa berubah lah. Itu kadang-kadang bisa mengerikan juga kan jadinya. Iya, jadi kalau nggak berubah. Bukan mengerikan, horor Pak. Dan akhirnya nikah nih. Terus get even worse dong Oh, pastinya. Bukan lagi parah. Semakin parah sampai saya bilang, Tuhan, saya tuh dealing lagi. Kan memang dulu saya pernah married dan sekarang saya pikir udahlah ganti aja
yang baru. Siapa tahu kan lebih. Lu ganti kayak ban serep ya, ganti-ganti kan suami. Waktu itu mikirnya begitu gitu loh. Gue ngopi dulu. Gue mulai berat tapi keringetan. Ngopi dulu. Jadi aku pikir, ya udahlah ganti. Tapi ternyata pas saya di posisi sudah dengan suami saya ini, saya bilang gini, Tuhan, kok gini ya, saya kan mau bertobat, saya mau hidup benar, kok tambah parah kayak gini kejadiannya. Meskipun saya tahu dia suatu saat akan berubah, saya percaya sih dengan iman ya waktu itu. Terus kata Tuhan cuma ngomong gini, kan itu pilihan kamu. Jadi kamu harus jalanin setiap konsekuensi yang kamu ambil. Bener. Tuhan sih mengampuni, yes. Ketika kita datang ke Tuhan minta ampun, pasti Tuhan ampuni. Tapi konsekuensi pilihanmu kamu tetap harus jalanin. Oh gitu ya. Jadi pikul salib, mati daging pikul salib itu baru saya rasain waktu sama dia. Udah berapa tahun nih nikah? Kita ini sudah mau tahun ke-7. Tahun ke-7. Iya. Wow. Jadi, bukan cuma kamu loh saya. Ya sama lah. Aku juga loh. Sama lah. Terus dari tahun keberapa dia berubah? Baru aja. Jadi semenjak dia memutuskan, saya pertama kali cerita ke Pastor Michael ya. Saya cerita, bilang, Pastor dia gini. Akhirnya bilang, ayo kamu boleh kesaksian. Begitu dia naik di atas mimbar, saya bilang, yang penting kamu yakin dulu. Begitu kamu sudah merasa yakin, ingat, ketika kamu di atas mimbar, serangan itu akan lebih banyak lagi. Jangan salahin saya ya. Aku bilang gitu. Jadi kamu harus bisa take care yourself untuk terima serangan itu. Cuman mungkin saat itu dia nggak paham gitu kan. Jadi saya bilang, ingat kamu bakal diuji bahkan lebih lagi karena semua mata memandang ke kamu. Betul. Dan iblis pasti nggak seneng. Udah pasti. Oh tapi dia jalanin aja. Tapi semakin ujian semakin wah parah. Saya bilang, ya ampun Tuhan, kok kayak gini. Tapi saya di situ saya langsung bilang, wah saya bersyukur ya. Kalau saya nggak kenal sama suami saya yang satu ini, saya juga nggak berubah. Justru ini batu loncatan di mana Tuhan mau nyatain kemuliaan Tuhan buat hidup saya. Saya lihat dari dia. Saya bilang, oh ya udahlah, harus tahan. Ya udah. Ada saat-saat pengen nyerah nggak selama 7 tahun? Pasti. Saya ya, kalau dia saya nggak tahu pasti dia. Karena dia dia dulu tuh. Tiap hari. Ya dia tiap hari, tiap detik dulu. Waktu dulu awal minta 3 tahun cerai. awal nikah, saya minta setiap hari cerai. Tiap hari saya minta. Setiap salah naruh nih gelas, misalkan dia kan agak OCD dulu ya. Ini gelas gini udah marahnya kayak mau bunuh orang. Wow. Itu dulu dia. Gelas gue oke. Sekarang udah hilang. Nah itu udah berkat doa dia sama Tuhan kasih jalan yang terbaik, dikasihkan 2 baby langsung. Jadi berantakan kan. Jadi saya udah hilang OCD-nya karena anak-anak saya itu nggak bisa dijagakan. Ditumpahin kemana-mana. Jadi udah OCD udah hilang. Kalau jadi pelan-pelan dengan perjalanan pernikahan itu dengan anak, dengan kemudian waktu dengan Tuhan juga pelan-pelan berubah dan dua-duanya berubah. Sebenarnya kalau pelan-pelan berubah itu saya bilang Tuhan yang merubah sih. Kalau saya jujur sampai detik ini pun saya nggak bisa, kan namanya pasangan ya, kita nggak bisa ngomong ke pasangan bilang ayo dong kamu sebagai pasangan kamu bisa ngomongin, coba deh kalau married bisa nggak didengar, iya lewat kali. Betul. Tapi nyatanya nggak bisa segampang itu. Jadi saya cuma bisa apa, doa, nggak ada lagi. Sampai waktu pandemi itu kena di tepatnya pandemi sih, saya sampai bilang gini, Tuhan hopeless, saya udah nggak. Sampai dia ngomong ke orang tua saya mau minta divorce. Tuhan, saya hopeless banget. Saat itu saya cari temen artis, ngobrol tiba-tiba hilang kontak. Ya, kan pandemi mau ketemu orang nggak bisa, ngobrol nggak bisa. Cuman satu-satunya apa? Saya saat teduh. Jam 3 pagi saya bangun, saya cuman di luar bisanya cuma nangis. Karena buat dia cewek nggak boleh nangis. Jadi saya kalau nangis mesti ke kamar mandi itu pakai shower. Atau jam 3 pagi tuh masih tidur kan? Saya nangis di luar. Cuman denger apa? Mau doa pun nggak bisa. Cuman denger lagu rohani, denger khotbah. Sekarang dia nangis nggak apa-apa dong, Li? Iya. Kalau dia nangis sekarang nggak apa-apa. Dia nggak mungkin nangis. Sekarang saya yang nangis. Kebalik. Udah kebalik gitu sekarang. Kebal dong. Balik total. Iya kayak gitu. Jadi sebenarnya awal nikah kenapa saya marah-marah itu sebenarnya gini. Saya itu nikah ingin mendapatkan istri yang sederhana. Dalam arti pagi bangun setidaknya dia bisa nemenin kita. Terus anak kita bangun dia bisa mendampingin. Seperti ya kayak ibu saya kan dampingin saya terus. Jadi saya cuma nggak pernah minta dia cari uang atau dia harus jadi kayak pembantu bagi saya 24 jam harus layani saya. Enggak, saya cuma gini. Pagi hari saya bangun, saya kan berangkat pagi juga syuting. Setidaknya mukanya kelihatan lah. Sebelum saya bangun mau siap-siap berangkat dia udah nggak ada.
berangkat gym. Hyong juga kan suka gym, pasti tahu lah ya. Orang suka gym, saya juga suka gym. Tapi karena dia saya udah ilfil sama gym. Sebelum jam 6 tuh selalu hilang. Bahkan baby baru mau bangun, kan akhirnya sebelum saya berangkat syuting saya urus baby. Bahkan jadi habis nangis jam 3 langsung nge-gym. Oh enggak, itu sudah lewat. Oh itu udah lewat. Iya itu sudah lewat itu. Jadi 3 tahun awal saya cuma bilang gini, kamu sebelum saya pergi atau anak-anak bangun atau anak-anak berangkat sekolah, setidaknya mukamu adalah. Setelah itu mau gym nggak apa-apa. Tapi 3 tahun nggak bisa berubah. Dia tetap kekeh berangkat. Saya bilang, kamu masih berangkat berarti kita harus pisah. Aku nggak bisa terima kamu. Soalnya apa? Saya nikah sama kamu. Meskipun banyak ditentang, bahkan orang tua kita nggak boleh pun kita ambil keputusan ini karena dulu dia menemani saya hampir 24 jam. Saat saya jatuh dari jadi artis tiba-tiba sombong akhirnya dijatuhin sampai 3 tahun nggak kerja, sampai utang sampai 17 jam. Dia nemenin saya. Nah, kenapa sekarang kondisi kita udah berubah enak, kerjaan lancar, udah punya puji Tuhan 4 anak, tinggal tempat yang nyaman. Kamu menghilang. Menghilang bukan karena kamu jijik sama saya, bukan menghilang karena kamu cari uang, tapi menghilang karena bagus sih dia merawat tubuhnya. Tapi tubuhnya segitu pentingkah daripada hubungan nikah kita? Awalnya saya pikirannya gitu. Saya juga kolot dan dia juga keras kepala gitu kan. Dulu pikirannya gitu. 3 tahun nggak berubah. Sampai saya obrol sama saya setelah mabuk, saya telepon sama papa. Pap, anakmu ini, saya keluar kata-kata kasar. Papa mertua nih ya? Papa mertua. Kalau saya jadi papa mertua, saya udah gantung saya. Jadi saya udah keluar kata-kata kotor kan. Terus ini menantu kok kurang ajar banget kan. Tapi papa cuma gini, puji Tuhan papa udah kenal Tuhan Yesus. Kalau enggak saya udah digantung kan. Jadi sabar, nafas. Jangan terlalu banyak keluarin kata-kata yang kamu gak harapkan. Soalnya takutnya besok kamu nyesel. Tapi habis itu, setelah itu dia doain saya terus tiap hari. Ya itu saya bilang, tiap pagi ada yang botak kok ngomong-ngomong. Itu Hyong ini, dia suka muter. Apa sih Billy Lantang ini siapa? Nggak ngoceh aja setiap pagi. Dia jam 3 pagi diputer. Saya kan keluar mau jam 5, setengah 6 saya mau berangkat syuting. Kok ada si botak ini ngomong apa sih di situ? Tapi dia nggak pernah gini. Kamu nonton atau kamu dengerin? Nggak pernah. Dia cuma halus aja puter. Kan sekali 2 kali saya dengerin. Besar Billy ngomong apa. Terus dari situ Tuhan bilang, sudah, kamu lebih baik istirahat full biar kamu lebih kenal istrimu. Kerjaan saya semua habis. Ya dari situ saya udah nggak bisa kemana-mana kan, saya udah mulai nggak mampu nih. Kita harus jual aset, set. Tapi dia tetap dampingin. Sejak itu dia nggak pernah pergi. Dia akan siapin saya kopi, makan, dan 4 anak dia siapin bentonya satu-satu. Padahal dulu jam 5 udah hilang kan, sekarang sampai jam 6 pagi dia siapin, dia bangun jam 3 pagi. Ya, dulu ke gym untuk pelarian pasti ya? Enggak sih sebenarnya. Dia ini addicted. bukan. Jadi saya pikir kan ya waktu di dunia itu sampai kapan sih? Ya daripada kita nge-clubbing mendingan aku nge-gym gitu. Tapi pagi banget loh itu. Ya karena kan ikut kelas ya. Emak-emak kan ikutnya kelas. Jadi kita harus on time. Harus on time. 3 kelas, 4 kelas. Kadang-kadang jam 6 sore baru pulang. Ada waktu itu jemput Chloe ya. Karena anak. Jadi jam 6 pagi, sebelum jam 6 pagi keluar, jam 6 sore pulang, gimana perasaan saya? Gitu dulu. Jemput anak dong. Wow, gue juga gym freak cuman gak kayak gitu-gitu amat. Bu ampun. Boleh sekali-sekali kita ke gym bareng ya. Betul. Tapi sekarang saya bersyukur kalau dia nggak rawat, mungkin badannya kember kemana-mana, mungkin saya yang selingkuh. Sekarang saya bisa mikir itu. Ya puji Tuhan dia menjaga badannya. Terus ya dari situ kita belajar banyak, dan sekarang justru saya yang pingin nempel ke dia. Dia yang suka pergi-pergi kan. Dulu kan sebelum nikah kan saya sia-siain dia. Sekarang dia yang disia-siain saya. Kok gitu sih? Enggak gitu juga loh. Tapi apapun bentuk badannya tetap dong ya. Setia kan udah berubah soalnya. Nggak bisa. Tetap berubah. Nggak bisa Hyong. Tetap penampilannya penting. Penampilan tapi penting. hati nomor 1. Karena cewek di sekitarnya ganas-ganas. Ya kan? Ya enggak? Jadi nge-gym masih dong nih ya? Masih nge-gym. Tapi tugasnya juga dia gym dulu. Tapi tugas udah. Jadi dari pagi udah siapin semua. Pokoknya anak-anak udah beres, makanan pagi, bekal pagi semua udah beres, makanannya suami juga udah beres, baru cabut. Nah, oke. Sekarang nih udah ngelewatin banyak hal, terus berubah, dua-duanya udah berubah, udah mulai ada titik temu.
Sekarang pergumulan barunya apa? Karena manusia kan nggak pernah lepas dari pergumulan. Pergumulan sekarang nih apa nih hari ini nih? Sebenarnya sifat dan karakter itu, perekonomian, anak-anak, wah banyak. Sifat karakter tuh berarti masih adjusting nih ya? Pasti, karena tapi saya selalu bilang, wah kamu nih nguji tes aku terus nggak ada habisnya, gimana mau berubah? Selalu omongin, saya nggak pernah balas, cuman tiap kali saya dengar firman Tuhan juga, saya dengar khotbah, saya bilang, ya sih kalau saya ya intinya yang berubah harus saya dulu. Saya menuntut dia berubah sampai kapan? Yeah. Rumah tangga nggak akan ada akhirnya, karena ini dari dua kepala yang berbeda, karakter yang berbeda. Tapi kalau saya mau misalkan contoh, oh dia kan zaman dulu mungkin dia suka kan Korea adatnya dengan minum. Saya nggak masalah dulu, tapi sekarang kan dengan adanya family ada yang harus dirubah. Tapi kan saya sebagai istri nggak bisa, kamu jangan minum, kamu gitu, nggak bisa. Kan kita kan punya kayak apa ya? Ada hal yang dia nggak suka dari cara bahasa. Jadi saya coba berusaha mengikuti, tapi mulai nggak bisa ngikutin apa yang dia mau, otomatis mungkin dia bilang, kamu sekarang udah nggak asik, ya kan? Maksudnya udah nggak bisa ngikutin kayak dulu saya bisa nemenin dia 24 jam. Kalau dia dulu susah tidur kan, ada insom. Kalau saya ngikutin dia 24 jam saya nggak tidur, pagi saya nggak bisa bangun, otomatis badan saya rusak. Jadi ada hal-hal yang ya kelihatannya saya jahat di mata dia, tapi saya bilang ya udahlah, kita punya, yang penting saya masih menghargai, saya masih bisa bahasa saya, sopan santun saya. Dia kan bener-bener namanya kalau Korea kan sopan santun, istri ke suami pun kita harus menghargai. Ya dengan cara saya coba, tapi itu pun pasti banyak hal yang tidak bisa menemukan titik tengah. Pasti namanya hubungan adanya biasanya nih teman-teman saya udah kita cuekin aja. Akhirnya jadi suatu masalah yang menumpuk. Tapi ya sama Lee saya selalu ngomong ya gimana ya, kita kan mau cari tengah, jadi kita tiap bulan tuh coba berusaha adain anniversary. Oh wow, tiap bulan? Tiap bulan. Maksudnya pergi dating berduaan aja nih? Jadi anniversary pacaran? Jadi tanggal pacaran kita jadiin anniversary setiap bulan. Itu ngapain tuh? Jadi kita mungkin dating, nonton atau makan atau kadang-kadang kita nginep di hotel berdua tanpa gitu. anak-anak. Itu anniversary pacaran, anniversary nikah ya setahun sekali. Oh wow, tiap bulan ya? Tiap bulan. Jadi kita berusaha, meskipun ya namanya hubungan itu tidak ada yang gampang dan selalu manis all the time tuh nggak ada. Yang katanya kamu harus seminggu sekali ya seksnya, nggak bisa juga. Gimana kalau udah pernikahan lama? Ya akhirnya kita mengusahakan masing-masing. Gitu sih. Karena kalau yang gue selalu tangkep dalam hidup ini selalu adalah musim berubah. Benar. Kita dulu musimnya seperti itu, sekarang udah musim misalnya nih punya anak, musim lagi pekerjaan yang baru menuntun ke arah yang berbeda dan lain sebagainya. Musim berubah, kita harus adjust ke situ. Dengan satu prinsip sebenarnya kalau gue selalu pegang adalah dimanapun kita berada, hidup kita harus bawa kemuliaan Tuhan. Itu aja. Bener-bener. Karena musim berubah. Benar-benar. Tapi ada satu janji Tuhan juga yang gue percaya banget, dibilang begini, engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, daunnya tidak akan pernah layu. Itu bagi gue, kalau pohon itu selalu musim, kan ada 4 musim kalau di negara luar. Korea juga mungkin gitu. Kan ada musim gugur ya. Itu kan berarti kan pohonnya tidak supply nutrisi ke daunnya. Jadi daunnya rontok, pohonnya kelihatan jelek. Di dalam Tuhan musim boleh berubah, kita tetap semangat, kita tetap indah gitu loh. Karena memang ada flowing of the Holy Spirit di dalam sini. Jadi apapun boleh berganti, musim boleh berubah, kita yang justru harus adjust ke musim itu. Dan saya percaya kalau kalian terus lakukan itu, ini menjadi kesaksian yang rentetannya makin dahsyat nantinya kan, gitu loh. Dan thank you banget, udah jujur banget gitu loh. Maksudnya gue masih punya pergumulan, gue masih begini gitu loh. Tapi di satu sisi udah ngelewatin hal-hal hari-hari yang sulit banget gitu deh di masa lalu. So gue senang banget nih dapat a new inspiration. Karena kalian baru 7 tahun menikah. Dan usianya masih 30 berarti ya? Ya 37, 38. Saya lebih tua setahun. 37 dan 38. Oke. Wow, anak-anak usianya? Yang pertama 17, 14, 5 dan 4 tahun. 5 dan 4 tahun. Wow. Semuanya cewek. Semuanya cewek. So, ini ganteng sendiri di rumah. Bukan lagi. Wow. Dan limited edition semua. Satu wanita biasa berapa kata ya? 20.000. 50.000 dong. Dia sih 150.000. Sekali 4, 600.000 setiap hari. Nanti gantian cowok yang cerewet loh. Terus sekarang pelayanan di gereja apa sebenarnya?
suka diundang ke gereja-gereja? Ya, kita kesaksian. Oke. Kesaksian. Ya, kita kesaksian aja sih. Maksudnya besok juga kita berangkat ke Surabaya. Oh, besok Surabaya. Oke. Jadi sebenarnya kesaksian tuh saya bilang kamu harus kuat karena setiap kali kita kesaksian pasti ada masalah lagi. Tapi aku bilang which is good ini buat kita, termasuk saya ya, karena saya bilang Tuhan, kalau saya nggak ada pergumulan, kalau saya nggak ada tantangan, kalau sampai hubungan kita tuh masih baik-baik aja, mungkin kita nggak bisa jadi saksi di luar sana. Mungkin apa yang kita lewatin plain aja, mungkin kita ke Tuhan juga plain juga, mana ngerti kita. Saya dengar kisah rohani ya, kisah Alkitab itu tuh berapa kali, mungkin dari sekolah minggu juga kan. Abraham, Ishak, Yakub, Musa. Tiap kali saya baca itu biasa kan cerita. Kemarin saya baca lagi Alkitab itu. Dapatnya beda ya? Dapatnya itu kayak saya lagi ditonjok gitu loh sama Tuhan. Maksudnya, wow, Tuhan ini mau nyatain kemuliaan lewat Musa, lewat bangsa Israel. Tuhan juga nyatain kemuliaan gimana caranya kayak si Ishak sama Abraham, Ishak dan Yakub itu gimana Yakub itu licik sama Laban. Yang maksudnya bukan licik tapi kita juga harus berhikmat. Wah, itu saya sampai cerita ke suami saya, ini loh yang kita tantangan, pergumulan yang lagi kita hadapin. Kita ada pergumulan yang besar yang lagi kita perangin saat ini. Yang orang lain nggak tahu, cuman kita berdua. Sampai detik ini masih doa saya sama anak-anak tiap malam doa. Kita selalu doa malam. Bareng-bareng mesbah keluarga. That's good. Kita doa, anak-anak suruh doain satu-satu, tapi yang besar yang kecil udah teler nggak mungkin. Tapi kita berusaha karena apa? Ternyata tanpa Tuhan kita nggak bisa kemana-mana. Wow, itu keren banget. Catat loh ya itu ya, yang mesbah keluarga jangan lupa, itu keren banget. Itu, Jadi kita dengerin musik, lagu rohani, baru kita doa satu-satu, penutup selalu dia. Meskipun dia bilang, doanya gimana sih? Dia tuh waktu itu nggak ngerti, ya bilang, udah kayak ngomong aja sama papa kamu, gimana lah, ngomong apa adanya lah, terserah lah. Kan kita nggak tahu ya mau ngomong apa ya. Udah ngomong aja kamu lagi butuh apa ya, kan namanya Kristen mula-mula awal kagak ngerti ya apa yang dia butuh dia. Gitu. Terus di dalam dunia kekristenan, sadly to say, di dalam dunia kekristenan itu suka ada orang pasti menghakimi. Pernah nggak dihakimi? Maksudnya sebelum nikah cerai, terus nikah lagi, apalah kayak gitu, stigma gitu ada. Satu Indonesia itu. Makanya saya disebut ketua pembinor Indonesia. Pembinor. Perebut bini orang. Oh ya ampun. Saya julukannya itu. Gitu ya. Tapi akhirnya pembinor. Iya. Kalau pelakor kan cewek, pembinor itu cowok. Nah, awalnya itu mereka omongin. Terus saya bilang gini, akhirnya saya mengakui dan saya yang justru saya ngomong. Saya ini ketuanya. Akhirnya mereka udah nggak berani ngomong karena saya ngakuin sendiri. Nah, tapi saya selalu bilang, tapi pembinor pun harus punya aturan. Aturan apa tuh? Jangan sampai hubungannya belum beres kamu rebut. Loh itu berarti kan bukan pembinor dong. Daripada kalian ngomong, mending aku yang ngomong. Akhirnya gitu ya kayak dia. Divorce 2012, saya nikah 2017. Kalau kalian masih bilang saya pembinor, fine. Sekarang puji Tuhan udah nggak ada yang ngomong gitu. Tapi ya ada aja manusia banyak. Tetap contoh kayak saya sama anak saya yang pertama Chloe. Jujur saya punya 4 anak. Namanya orang tua menurut saya secara logika dan secara jujur aja ya, tidak mungkin kita bisa fair semua anak. Saya ini paling sayang sama anak saya Chloe dari istri saya. Jadi ketika saya peluk dia, saya mau cium dia, bukan karena saya punya nafsu atau punya negative thinking dong. Tapi ketika saya peluk, banyak yang memuji juga, maksud wah kelihatan baik ya sama papa, dekat akrab. Tapi ada yang bilang gini, jangan sentuh-sentuh tuh perawan orang. Ada yang masih aja ngomong gitu. Terus jangan sentuh-sentuh anak orang. Loh ini anak saya, kamu bilang anak orang. Ya banyak pikiran yang aneh-aneh juga. Sampai sekarang saya rasain juga. Tapi ya puji Tuhan sekarang udah nggak ajak berantem. Kalau dulu gitu saya ajak berantem, saya cecer sampai kejar train tubusan. Tapi anehnya masalah itu udah jauh membaik kondisinya. Kayak saya sama istri juga udah nggak pernah berantem keras, bahkan ya udah kita bisa saling ngalah. Tapi anehnya semakin dekat sama Tuhan, ini masalahnya kok makin banyak. Saya dulu sebelum pelayanan tahun lalu 2022 bulan Maret kalau nggak salah saya pertama kali. Hidup saya ini fine loh. Finansial bagus, kerjaan lancar. Apa yang saya harapkan selama ini, impian saya meskipun dari keluarga miskin, saya sekarang udah bisa beli semua, udah enak, settle, udah enak. Mulai habis pelayanan, kerjanya lancar, tapi uangnya bocor terus.
makin hari makin kita harus jual aset lagi. Tapi orang lain di luar sana kan lihat kan saya kelihatan fine. Terus kita pelayanan tetap. Dan lucunya pas offer atau kerjaan di luar itu tabrakan sama hari pelayanan selalu. Oke. Akhirnya saya kan ambil pelayanan. Tapi banyak orang bilang gini juga, loh kamu nggak bisa kasih keluarga kamu makan, jangan pelayanan. Itu namanya bukan pelayan. Oh gitu juga ya. Kan masih bimbang. Nah kayak gitu. Semakin hari ini semakin finansial memburuk. Sampai saya harus jual semua mobil juga. Maksudnya saya ini dekat sama Tuhan loh. Saya sudah saya gereja rajin, pelayanan rajin, saya perpuluhan rajin. Saya bahkan kita sebuah keluarga setiap malam. Sama istri juga udah nggak pernah minta cerai. Udah hubungan dekat sama anak juga luar biasa. Sama mertua juga fine. Tapi makin memburuk, saya bingung kan. Saya bilang gini, lebih baik saya nggak usah dekat sama Tuhan. Dulu nggak terlalu dekat, saya bagus loh. Pas makin ini saya bilang, saya ini mau kepahitan sama Tuhan. Dia bilang, sabar, berserah. Saya bilang, berserah matamu. Saya bilang, berserah nggak kasih duit. Bulan depan harus bayar anak sekolah 60 juta buat 3 bulan. Anak saya ini umur 4 tahun, 3 bulan 60 juta. Wow. Setahun berapa? Anak satunya, keduanya. Uang dikasih dari mana? Kerjaan selama bertahun-tahun saya bawain reguler, semua di stop. Dengan tahun yang sama, waktu yang mepetan, saya makan apa? Saya pikir. Makin ini saya emosi. Tapi untungnya dulu waktu COVID saya ngomong gini, Tuhan kamu kalau nggak balikin saya kesehatan, waktu itu ada kontrak 1,7 M. Saya kena COVID, tetap kontraknya hilang. Wow. Saya maki. Kamu kalau bilang Tuhan katanya sayang sama anakmu. Ini buktinya aku kehilangan duit. Maki. Kalau kamu nggak sembuhin, aku maki kamu setiap hari. Saya dulu gitu sama Tuhan. Nggak disembuhin juga kan. Tapi untungnya tahun ini saya nggak maki. Saya cuman, oh ya udah, tapi aku takut loh kepahitan sama Tuhan. Dia bilang sabar, berserah. Terus lama-lama saya bingung, berserah itu apa sih? Pasrah aja gini. Pasrah gimana? Aku pasrah makan apa kita? Gitu. Setiap hari tagih duit. Bahkan sampai mau bayar bensin itu nggak ada uang cash. Tapi kita kan pelayanan dong. Wow. Dia punya mindset yang luar biasanya apa? Dan luar biasa saya membencinya juga ya. Jadi uang pelayanan kita dapat apa ya? PK ini nggak boleh disentuh 1 sen pun. Kita harus kasih kepada orang yang butuh. Ini suamimu lagi butuh, uang bensin nggak ada, tapi dia nggak mau sentuh sama sekali. Wow. Dia punya komitmen sendiri sama Tuhan kan. Itu komitmenmu bukan komitmenku kan. Tapi setahun dia kasih tahu, saya mulai ikutin. Nah, kemarin baru minggu lalu kok saya dikasih mimpi sama Tuhan kan. Hyong pernah mimpi nggak tsunami? Tsunami? Nggak pernah kan? Enggak. Menurut saya jarang. Tsunami, kita lagi liburan di Bali, satu family. Tsunaminya gede banget, kita lagi di Kuta. Gedenya saya ini selama ini lihat film tsunami gede, nggak film. Saya sampai mau kencing, saking ketakutan itu. Terus saya kan pertama kali saya lakuin, istri mana, anak-anak mana, saya cari. Orang samping mati semua. Saya tetap pegang tembok. Intinya kita selamat sampai ke hotel cari barang. Pokoknya perjuangannya itu sampai 40 menitan kayaknya saya mimpi itu. Ngerinya minta ampun. Saya sampai 2 hari nggak berani ngomong sama istri. Saya selama hidup itu nggak pernah mimpi setakut itu. Terus Beb coba cari deh artinya. Tsunami besar itu artinya itu kamu lagi pasrah, lagi terpuruk, lagi udah mau give up. Tapi cari artinya lagi. Tsunami-nya ini gede banget. Tapi airnya bersih apa enggak katanya. Cari air bersih, artinya beda Beb. Air bersih itu justru rezeki akan datang lagi. Karena udah dibersihin kan. Dan juga lebih penting lagi, keluarga kamu semuanya selamat apa enggak. Kalau nggak selamat itu nggak bagus katanya. Selamat itu kamu lagi pingin keluarga kamu utuh, keluarga kamu akan diselamatin, dikasih rezeki. Tapi setelah mimpi itu besoknya, yang kerjaan segitu lama 3 bulanan saya ke stop itu datang. Wow. Terus saya nggak berharap loh. Ada yang uang kontrak, kan iklan saya nggak berharapin dong. Orang TV aja nggak muncul, gimana mau iklan datang? Belum launching, transfer DP. Wow.
Itu saya udah cari 2 bulan tuh, minta tolong ke semua orang yang, sorry itu saya yang teman-teman dekat atau kakak-kakak yang kaya raya, saya minta tolong semua. Ya bisa bantu, iya berdoa, bantu, tapi bilang lifestyle kamu dikurangin dong. Gimana mau kurangin, udah jual semua. Saya nggak pernah belanja, nggak pernah makan di luar aja udah nggak berani. Tapi Tuhan balikin. Sampai ini kalau bukan dari situ saya baru percaya dan baru paham kata-kata pasrah itu. Jangan andalin kemampuanmu. Saya kemarin cari semua manusia saya bisa loh. Wah, saya lagi lancar, lagi kerjaan lame. Semua butuh apa kabarin saya siapin. Jadi intinya gini. Kenapa waktu ikut Tuhan tiba-tiba datang segala macam masalah? Ternyata kalau kita ambil kesimpulannya, Tuhan cuma mau satu, terjadi perubahan di dalam sini. Betul. Ya kan? Betul. Jadi dibiarin seperti begitu, dia tidak memberikan cobaan, dibiarin karena dia sedang menguji. Supaya dua-duanya bertumbuh dan akhirnya bisa bilang, sekarang saya ngerti yang namanya berserah. Itu keren banget. Gila, keren banget. Tapi itu ngeri. Iya, pasti akan ngelewatin ngeri-ngeri. Udah pasti at the end kan bisa bilang akhirnya, ini semua karena Tuhan. Bukan kuat dan gagahku. Betul. Iya kan? Kalau if you get the contract begitu aja kan pasti bilang, ini kan karena gue hebat lah. Gue kenal orang ini. Ini kan enggak. Betul-betul karena Tuhan. Makanya kan kadang-kadang pasangan pun nggak bisa ngomongin dia. Betul. Tapi Tuhan ngomong dengan caranya Tuhan sendiri. Itu tuh lebih amazing, menakutkan sih. Tapi bisa jadi kesaksian buat orang kan. Orang yang lain pun bisa dikuatkan. Aku bilang proud of you. Yes. Guys, thank you banget. Thank you banget. Sama-sama. Ini gue sangat diberkati banget ya. Saya juga. Dan senang banget berkenalan dengan kalian. Dan nanti kita nge-gym bareng ya. Iya, harus. Oh, dia seneng banget. Tapi omong-omong ini istri saya itu dulunya fans saya dulu. Sekarang saya udah dibuang kan. Sekarang fansnya Yong. Dia tiap hari omong, tiap hari nonton. Jadi saya bingung. Seberapa ganteng sih William? Tapi akhirnya dia aja anggapannya dia bilang hari ini terwujud impiannya bisa ketemu Yong. Luar biasa. Thank you. Ini semua karena Tuhan ya. Yes. Karena Tuhan. Luar biasa. Thank you. Guys, tolong dong kasih tahu sama yang lagi nonton kira-kira kiat-kiat pesan-pesan apa buat mereka dari Tuhan, silakan. Kalau saya kan baru belajar kata berserah, namanya pasrah. Nah, kita memang mungkin kelihatannya mampu, kita kelihatannya masih kuat, tapi bukan mengandalkan kekuatan kita. Saya yakin 100% meskipun sekaya apapun, seterkenal apapun, dengan kemampuan kita nggak bakal kita bisa selesain. Karena setan makin hari makin gangguin kita karena kita dekat sama Tuhan kan. Tapi Tuhan itu bukan mengizinkan kita tersiksa, tapi betul kayak tadi Hyung bilang. Beneran kita mau belajar dan tahu artinya berserah apa. Saya dulu pernah sombong jatuh bangun, ternyata saya pikir itu bisa bangun lagi karena kehebatan saya ternyata sama sekali bukan. Jadi berserah sama Tuhan itu Tuhan akan sedia yang terbaik dan juga jangan pernah sombong. Itu dari saya. Kalau saya yang pasti kita harus selalu bersyukur kayak Pastor Billy bilang. Bersyukur itu memang nggak gampang, tapi kalau kita melakukan kata bersyukur itu kayak semua itu kayak berasa damai, peace aja, gitu. Karena nggak ada sesuatu yang gampang di dunia ini, nggak ada sesuatu yang nggak ada masalah. Setiap kehidupan kita, fase kehidupan kita dari kecil sampai kita nanti meninggal, semua fase itu kita akan menghadapi namanya kesusahan. Tapi di mana kita bersyukur, makanya kesusahan itu tetap ada, tapi kita bisa lewatin dengan happy. Yes. Thank you so Thank much. you so much. Thank you so much. Thank you. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Teruslah untuk membagikan tayang-tayang kami kepada sekalian banyak orang supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Tujuan dan maksud video kami ini adalah supaya meneguhkan iman saudara, bahwa engkau yang sedang dalam kebimbangan, engkau yang sedang dalam keraguan, ingat pilihanmu percaya kepada Yesus. Tetapkan langkahmu, hatimu untuk percaya kepada Dia, karena Dia adalah juru selamat. Tidak ada keselamatan di luar Dia. Dan bagi saudara orang-orang Kristen yang bimbang dan ragu, maka video-video kami kiranya akan meneguhkan saudara. Ingat, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Engkau sudah menerima keselamatan itu. Percayalah, peganglah keselamatan itu. Jangan sampai engkau melepaskannya lagi. Karena ingat, sekali lagi, bahwa hidup kita di dunia ini hanyalah 70 tahun. Kalau kuat 80, bahkan lebih daripada itu adalah kesukaran dan penderitaan.
namun setelah itu kita akan hidup kekal selama-lamanya di sorga. Karena itu perhatikan langkahmu, jangan sampai engkau salah melangkah. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi dalam program kami selanjutnya. Bagikan terus tayangan-tayangan ini, serta like, subscribe, komentar, ya saudara dapat tinggalkan dalam video ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya.